Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas fisika kali ini kita akan membahas masih tentang listrik. Dimana sebelumnya kita membahas tentang listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu masih ingatkan bahwa listrik yang bergerak. Apanya yang bergerak? Itu adalah muatannya. Muatannya bergerak atau muatannya mengalir. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang listrik statis. Di sini sudah Ibu tuliskan ciri-ciri dari listrik statis. Nah, jadi kebalikan dari listrik dinamis, bahwa listrik statis ini dikatakan sebagai listrik yang diam. Apanya yang diam? Sama saja, yaitu muatannya yang diam atau tidak bergerak kemana-mana, dan medan listriknya tetap tidak berubah terhadap waktu. Nah, sebelumnya kita ketahui nih, muatan itu kan ada 3. Ada proton, elektron, dan neutron. Sebelumnya kalian sudah pelajari. Nah, interaksi dari muatan-muatan ini apabila dia sejenis atau sama, misalnya proton sama proton seperti itu, maka dia akan tolak menolak. Tapi apabila muatannya berbeda, misalnya proton dengan elektron, maka dia akan tarik menarik. Jadi kalau sama tolak menolak, kalau dia beda tarik menarik. Sama kayak kalian, cewek sama cewek kan nggak mungkin jadi satu gitu ya kan, tolak menolak. Tapi kalau cewek sama cowok pasti akan ada interaksi yang saling tarik menarik ya. Kita ilustrasikan seperti itu biar kalian mudah memahaminya. Kalau kalian juga pernah belajar, itu kan sama saja kayak magnet. Kalau kutub utara didekatkan ke kutub utara berarti tolak menolak, tapi kalau utara ke selatan dia akan tarik menarik. Yang pertama yang akan kita bahas pada listrik statis ini adalah gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini mempelajari tentang interaksi antar dua muatan. Ibu tuliskan di sini, mempelajari tentang interaksi antar muatan, antara muatan-muatan. Interaksi antara muatan, bisa muatannya sejenis atau bisa juga muatannya yang tidak sejenis, atau antara dua muatan seperti itu ya, bisa juga. Nah, jadi Ibu ilustrasikan misalnya di sini ada muatan positif seperti itu ya, sini. Kemudian di sini ada muatan negatif. Bisa kita kasih nama. Muatan itu kan simbolnya Q. Ini Q1 dan ini Q2. Nah, kemudian dipisahkan jaraknya sebesar R. Jadi jarak antara Q1 dengan Q2 ini adalah R. Nah, di antara kedua muatan ini memiliki interaksi yang disebutkan di awal tadi kan. Nah, interaksi ini yang disebut dengan gaya. Dalam hal ini adalah gaya Coulomb. Mohon maaf. Nah, gaya Coulomb. Jadi di sini interaksinya adalah gaya Coulomb. Disimbolkan dengan F besar. Nah, karena muatannya di sini kan berbeda. Muatannya positif dengan muatan negatif, maka interaksinya atau gayanya itu akan tarik menarik. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa interaksi muatan yang sama akan tolak menolak, dan yang muatan yang berbeda atau tidak sejenis akan tarik menarik. Karena dalam hal ini muatannya berbeda antara positif dan negatif, maka F-nya di sini akan tarik menarik. Jadi Ibu gambarkan nih ya. Di sini tarik menarik maka akan ke arah sana. Ini juga akan ke arah sini, jadi tarik menarik. Kalau misalnya dia muatannya positif sama positif atau negatif sama negatif, maka ininya akan keluar gayanya karena tolak menolak. Nah, gaya Coulomb ini dipengaruhi oleh besarnya muatan dan jarak dari muatan tersebut. Jadi ini dipengaruhi oleh besarnya muatan, ini Q1 dan Q2, dan R-nya. Kemudian semakin besar muatan, maka gayanya juga akan semakin besar. Jadi bisa dituliskan di sini F-nya, gaya Coulombnya itu sebanding dengan besar muatannya. Atau ini Ibu tulis sebanding. Nah, jadi semakin besar gaya maka akan semakin besar juga muatannya.
Kalau terhadap jarak bagaimana? Dia akan berbanding terbalik. Jadi F-nya berbanding terbalik dengan R kuadratnya. Ini tidak sebanding atau berbanding terbalik. Jadi kalau gayanya R-nya semakin besar, maka F-nya akan semakin kecil ataupun sebaliknya. Nah, dulu waktu SMP, kalau kalian belajar IPA, pasti kalian pernah nih disuruh coba sama gurunya. Kalian pakai penggaris plastik. Nah, penggaris plastik itu kalian gosokkan ke rambut kalian beberapa saat. Nah, kemudian kalian tempelkan penggaris yang sudah kalian gosokkan di rambut kalian tadi itu ke potongan-potongan kertas yang kecil. Nah, maka potongan kertas yang kecil tadi akan tertarik atau menempel ke penggaris tersebut. Nah, hal tersebut itu merupakan contoh dari gaya listrik. Nah, atau sama yang di sini tadi, gaya kolom. Jadi itu bukan gaya magnet ya, tapi gaya listrik. Dalam hal ini adalah listrik statis. Contoh lainnya juga petir, itu juga termasuk listrik statis. Dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah persamaan dari gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu kan tadi simbolnya adalah F besar, kemudian dikalikan sama dengan konstanta, ini konstanta ya, dikali Q1 Q2 karena tadi adalah interaksi antar dua muatan, dibagi dengan jarak pangkat 2-nya. Nah, di sini sudah ibu tuliskan keterangan beserta satuannya. Jadi untuk konstanta di sini itu sudah ada nilainya. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat minus 2. Nah, jadi harus dihafal ya yang K-nya ini. Biasanya di soal-soal itu tidak disebutkan nilai K-nya, tapi ada juga yang disebutkan. Cuman kalau tidak disebutkan, kalian harus ingat langsung bahwa nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi ini adalah rumus dari gaya Coulomb-nya. Nah, karena gaya ini termasuk besaran vektor, harus kalian ingat bahwa besaran vektor itu kan ada besar dan ada arahnya. Nah, jadi nanti dalam mengerjakan soalnya harus diperhatikan arahnya juga. Nanti pun di soal itu biasanya juga ditanyakan, misalnya besar gaya Coulomb-nya berapa, terus arahnya kemana, seperti itu. Karena si gaya ini tadi termasuk besaran vektor. Atau ibu tuliskan di sini, ini ya, ini adalah besaran vektor. Selanjutnya akan kita bahas sedikit tentang tipe-tipe soal yang biasa ada pada gaya Coulomb ini. Nah, yang pertama ibu tulis di sini ya, tipe soalnya supaya kalian lebih paham seperti itu. Yang pertama itu soal biasa. Maksud ibu soal biasa itu seperti apa? Soal yang misalnya langsung menggunakan persamaan ini. Jadi kita nggak perlu bingung gitu. Misalnya yang ditanyakan gaya Coulomb-nya berapa gitu kan. Mereka tinggal masukkan aja konstantanya, Q-nya dan R-nya. Nah, yang itu ibu maksudkan soal biasa yang sesuai sama rumus aja. Ibu tuliskan aja ya. Misalnya soal yang biasa. Nah, soal biasa tadi maksudnya yang sesuai dengan rumus yang sudah ibu berikan ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Misalnya yang ini tadi kan persamaan umumnya. Nah, kalian perlu tahu bahwa persamaan umum ini maksudnya jika muatan itu berada di udara, tidak ditempatkan di medium tertentu seperti itu atau di media tertentu. Tapi kalau misalnya nih nanti di soal ditanyakan bahwa apabila ada muatan di suatu medium tertentu seperti itu, di suatu media tertentu, nah maka bagaimana kita mencarinya menggunakan persamaan apa? Jadi kalau misalnya ketemu soal yang gitu ya, ini ibu tuliskan ini gaya Coulomb yang di udara, atau bisa di singkat FU gitu bisa juga, atau nggak usah dituliskan F aja gitu ya nggak apa-apa. K ini sama kayak yang persamaan umumnya itu tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dia ditempatkan, muatannya ditempatkan di suatu media atau di suatu bahan tertentu gitu. Nah, maka caranya
Persamaannya menjadi F pada media tertentu itu adalah 1 per permitivitas bahannya atau medianya dikali dengan F udara. Nah, gaya Coulomb yang di udara. Jadi kalian harus ingat, biasanya di soal itu katanya biasa ditanyakan tentukan gaya Coulombnya pada saat di udara dan bagaimana gaya Coulombnya pada saat di bahan tertentu. Nah, biasanya ada 2 pertanyaan dalam satu soalnya seperti itu. Jadi kalian cari dulu yang di udara, kemudian baru dapat yang di bahannya, yang apabila diletakkan di suatu bahan. Itu tipe soal yang pertama. Tipe soal yang kedua itu mencari resultan F dari beberapa muatan, baik itu muatannya sama atau muatannya berbeda. Kemudian yang ketiga mencari letak titik yang F-nya sama dengan 0. Dan yang keempat itu juga biasa banyak soalnya mencari hubungan antara F gaya Coulomb dengan gaya yang lainnya. Misalnya hubungan gaya Coulomb dengan gaya berat seperti itu. Karena kan di fisika itu banyak gaya, macam-macam gaya. Jadi kalian jangan kayak fisika banyak gaya, cukup fisika aja, kalian jangan. Supaya lebih paham, kita langsung masuk saja ke contoh soal pertama. Di sini punya sebuah soal 2 muatan A dan B masing-masing 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan 7 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb terpisah sejauh 9 meter. Nah, muatan C yang besarnya minus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb ditempatkan pada jarak 6 cm dari muatan A. Maka besar dan arah gaya pada muatan C. Yang pertama kita tuliskan dulu diketahuinya, besaran-besaran yang diketahui apa saja. Kita tuliskan QA, QB, QC, kemudian jaraknya. Nah, kalian harus perhatikan di sini jaraknya ya. Di sini ada 2 jaraknya. Kalian harus teliti baca soalnya. Yang pertama itu kan 2 muatan A dan B katanya terpisah sejauh 9 cm. Berarti jarak A dan B itu adalah 9 cm. Di sini tulis aja RAB. Kemudian RCA atau RAC di soal dikatakan muatan C ditempatkan pada jarak 6 cm dari muatan A. Berarti RAC atau RCA terserah kalian menulisnya seperti apa. Sama saja itu adalah 6 cm. Sekarang yang ditanyakan gaya Coulombnya, gaya Coulomb di muatan C. Nah, ingat bahwa gaya ini adalah besaran vektor, jadi punya besar dan punya arah. Nah, di sini duanya ditanyakan. Oke, penyelesaiannya yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita gambarkan dulu muatan-muatannya. Tadi dikatakan bahwa muatan A ini adalah positif, kemudian muatan B juga positif, dan yang negatif itu cuma muatan yang C. Nah, katanya muatan A itu dengan B 9 cm jaraknya. Jadi dari A ke B 9 cm. Kemudian muatan C katanya 6 cm dari muatan A, 6 cm. Berarti kalau misalnya dari sini ke sini 6 cm, berarti kan 9 dikurang 6. Jadi kita bisa tahu muatan C dan B ini jaraknya adalah 3 cm. Nah, setelah kita gambar jaraknya, kemudian yang harus kita tentukan atau kita gambarkan juga adalah arah gayanya. Nah, arah gayanya dari muatan C aja, karena yang ditanyakan ini di sini adalah gaya pada muatan C. Berarti kita gambarkan di sini gaya pada arah gayanya seperti apa pada muatan C. Karena muatan C di sini dipengaruhi oleh muatan A dan juga muatan B. Nah, bagaimana arahnya terhadap muatan A? Berarti karena di sini muatannya berbeda, maka dia akan menarik. Berarti arahnya akan ke arah seperti ini. Nah, bisa kita namakan di sini adalah F C yang dipengaruhi oleh A. Kemudian bagaimana terhadap muatan B? Sama saja. Kita lihat di sini C-nya negatif, B-nya positif. Sama-sama
bukan sama, maksudnya berbeda, berarti saling tarik menarik juga, berarti arahnya ke arah sana. Berarti yang ini adalah F, C, B. Gaya pada muatan C yang dipengaruhi oleh muatan B. Penentuan persamaan atau rumus vektor yang digunakan itu, kalian ingat lagi metode penjumlahan vektor. Di situ ada yang vektor segaris, kemudian tegak lurus seperti apa, kalau membentuk sudut seperti apa, dan lain-lain. Kalian ingat lagi pelajaran di kelas 10 yang tentang vektor. Tapi di sini Ibu mau kasih catatan untuk supaya kalian ingat seperti itu ya. Nah, catatan metode penjumlahan vektor di mana ada dua vektor segaris. Kalau misalnya dia searah dijumlahkan. Kemudian kalau berlawanan arah tinggal dikurangkan saja. Mohon maaf, itu di gambarnya itu yang berlawanan arah dalam kurung kan diselisihkan. Nah, itu Ibu salah tulis, maksudnya di situ F1 minus F2 kalian betulkan saja penulisannya di catatan kalian masing-masing. Kemudian ada dua vektor saling tegak lurus dan membentuk sudut dan seterusnya. Dan ada juga Ibu tambahkan konversi yang sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal, baik itu yang menggunakan mikro, nano, piko, dan lain-lain. Kalian langsung lihat saja di catatannya, kalau perlu kalian hafalkan, karena nanti di soal itu biasanya ada muatannya dalam bentuk mikrokulom atau nanokulom seperti itu. Jadi kalian harus konversikan dulu ke satuan SI-nya. Oke, kembali lagi ke persamaan untuk mencari F resultannya tadi. Di sini kita punya FCA dan FCB, berarti kita cari dulu satu-satu menggunakan persamaan gaya Coulomb. Kita cari satu-satu dulu. Nah, kita cari yang pertama FCA. Masukkan aja, berarti rumusnya K QA dikali QC dibagi RAC atau RCA kuadrat, terserah, sama saja. Kemudian K-nya 9, dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9. Ini diingat ya konstantanya, karena di soal ini tidak dinyatakan atau tidak dituliskan besar dari K-nya, karena kalau konstanta itu kita harus hafal berapa besarnya. Kemudian QA-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan QC-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, untuk di perhitungan tanda pada soal yang ini kan plus terus minus itu kan ada. Nah, yang ini hanya menyatakan arahnya saja. Kalau di perhitungan tidak disertakan tandanya ini. Tetap kalau misalnya dia seperti ini yang QC minus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb, berarti tidak perlu pakai minusnya ini, langsung dimasukkan besarnya saja, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian per RAC kuadrat. RAC-nya berapa? RAC-nya di sini 6 cm. Kita rubah dulu karena ini kan belum satuan SI, kita rubah ke meter. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita langsung masukkan 6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, jangan lupa. Ini kuadrat. Oke. Setelah seperti ini, kita kumpulkan aja ini yang selain 10 ini 9, ini yang 4 dikali 2, baru kita yang 10 ini yang ada pangkat-pangkatnya ini, yang eksponennya ini langsung kita jumlahkan aja. Kalau dikali kan, kalau perkalian berarti kan eksponennya dijumlahkan, berarti 9 ditambah minus 6 ditambah dengan minus 6 berarti kan minus 3. Ini untuk mempermudah perhitungannya ya, terserah kalian mau menghitungnya seperti apa, cuma untuk mempermudah saja. Kemudian 6 pangkat 2 itu 36 dikali ini 10 minus 2 dikuadratkan itu ada minus 4. Nah, kalau seperti ini kan tinggal kita coret, ini dicoret, berarti ini juga 9 kali 4 kan 36 dan ini 36 habis. Berarti yang pangkatan di bawah ini bisa naik, eksponennya di bawah naik, jadinya plus, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali lagi 10 pangkat 4. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat 1.
Newton, atau bisa juga dituliskan desimalnya 20 Newton. Nah, dapat untuk nilai FCA. Kemudian kita cari lagi FCB-nya. FCB. Berarti kalau FCB K sama rumusnya, cuman ini menggunakan Ki B dengan Ki C. Dibagi R BC atau RCB terserah, kuadrat sama saja. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Ki B-nya 7 kali 10 pangkat minus 6. Ki C-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. R kuadrat. Nah, RBC di sini dari sini ke sini ya. Karena dari sini ke sini A ke C-nya 6, berarti kan untuk C ke B-nya keseluruhan dikurang dengan 6, berarti kan 9 dikurang 6 sama dengan 3 cm. Berarti kalau dijadikan satuan SI atau meter, berarti jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Ingat, dikuadratkan. Kemudian sama kayak tadi, kita keluarkan semua yang depannya itu dikali 10 pangkat minus 3 sama aja. 9 kali 10 pangkat minus 4, ini habis, berarti 14 kali 10 pangkat 1 Newton atau 140 Newton. Nah, setelah kita dapat FCA dan FCB-nya, kita masukkan nih ke rumus yang ini. Tadi yang kita lihat dulu yang lebih besar kan FCB, berarti FCB dikurang FCA. Ya, ini kita ganti. Jadi F resultan atau F gaya Coulomb yang ada di muatan C itu FCB dikurang FCA. FCB-nya 140 dikurang 20, berarti 120 Newton. Nah, kemudian arahnya, kita ini kan baru tahu nilainya, terus arahnya seperti apa? Nah, arah ini diambil dari gaya Coulomb yang paling besar. Jadi karena yang paling besarnya itu FCB saat dia dipengaruhi oleh muatan B, maka gayanya akan menuju ke B seperti itu, atau ke kanan karena B kan sebelah kanan, berarti 120 Newton ke kanan. Berarti jawabannya yang C. Soal yang kedua, di sini Ibu punya soal suatu segitiga yang panjang sisinya 30 cm di udara. Jika tiap sudut A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan sebesar minus 2 mikrocoulomb, 2 mikrocoulomb, dan 3 mikrocoulomb, maka besar gaya Coulomb pada muatan titik C adalah, ada 5 pilihan jawaban A sampai E. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan diketahuinya dulu. Kita ingat lagi di sini diketahuinya tidak ada besaran K-nya atau konstanta. Jadi harus kita ingat bahwa konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Ki-A-nya minus 2, Ki-B 2, dan Ki-C-nya 3. Nah, ini masih belum dalam satuan SI. Di sini satuannya masih mikrocoulomb. Berarti kita rubah dulu. Nah, lihat aja catatan yang sebelumnya yang Ibu kasih itu yang konversi, bahwa 1 mikrocoulomb adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Berarti di sini jadinya 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ini juga 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Dan yang ini 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Yang ini 0,3 meter, atau kita kasih eksponen 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, sudah dalam satuan SI semua. Yang selanjutnya kita gambarkan dulu. Nah, katanya suatu segitiga yang panjang sisinya 30 cm di udara. Berarti panjang sisinya sama
semua sisinya 30 cm, berarti kita anggap di sini adalah segitiga sama sisi. Jadi semua setiap sisinya ini panjangnya 30 cm. Jika pada tiap sudut A, B, C berturut-turut terdapat muatan sebesar seperti ini, maka besar gaya Coulomb yang pada C katanya. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini, kita tentukan arah gayanya. Nah, arah gayanya karena di sini yang ditanyakan adalah pada muatan di C, berarti yang kita perhatikan hanya di C ini aja. Kita gambarkan arah-arah gayanya. Karena di sini kan dipengaruhi oleh A dan B. Kalau misalnya A dengan B, dia dengan A, maksudnya di sini, ya, yang A tadi kan minus, berarti di sini kan muatannya negatif. Terus yang B positif, yang C juga positif. Nah, kita lihat kalau C terhadap A, ini kan muatannya berbeda, ada yang plus, ada yang minus, berarti dia gayanya saling tarik menarik. Berarti arahnya yang ini, yang hitam ini ya, ini namanya FCA. Kemudian bagaimana yang FCB? Yang FCB yang ini yang naik yang ini, karena dia sama-sama muatannya sama-sama plus, maka dia akan tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti dia menjauhi, berarti ke arah sana. Nah, yang ini tadi juga membentuk sudut. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari resultannya? Kita cari dulu berapa nih di sini sudutnya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa sudut untuk segitiga sama sisi itu kan 60 ya, 60 derajat masing-masing. Berarti masing-masing sudutnya ini adalah 60 derajat. Berarti kalau di sini kan jadinya sudut yang ini, Ibu tuliskan gini aja ya. Sudut yang ini kan berarti 180 derajat dikurang 60 derajat. Ini sudutnya. Ini sudut maksudnya yang ini ya. Berarti jadinya 120 derajat. Nah, sudutnya adalah 120 derajat. Kita buka lagi catatan yang tadi bahwa catatan yang tadi itu di poin yang terakhir katanya dua vektor yang besarnya sama membentuk sudut 120 derajat mempunyai resultan sebesar salah satu dari vektor itu sendiri. Berarti sama aja. Berarti kita balik sini. Berarti nanti FC-nya itu sama dengan yang FCA sama juga dengan FCB. Berarti kita cari salah satunya aja. Di sini Ibu bilang sama besar, kenapa? Coba kita lihat lagi. Nah, ini FC ini kan 3 ya, 3. Kalau dia terhadap A juga 2. Di sini 3, di sini 2. Terus kalau yang terhadap B juga sama. Yang C 3, yang B 2 kan sama nih kayak di sini. Yang C ke A juga 3 ini sama 2, yang ini juga C ke B 3 sama 2. Berarti kita simpulkan itu adalah sama besar. Nah, karena sama besar kemudian membentuk sudutnya juga 120. Yang di dalam sini itu 120 ya. Nah, 120 derajat. Jadi kita bisa menggunakan yang sama besar. Jadi resultannya sama besar. Berarti kita cari salah satunya aja. Kita tulis dulu. Berarti kan resultan yang di C itu sama dengan FCA atau FCB. Berarti kita cari salah satunya aja. Kita cari, misalnya kita mau carinya FCA gitu. FCA. Cari kayak biasa pakai gaya Coulomb. Ketika dikali QA dikali QC dibagi dengan RCA kuadrat. Masukkan 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. Ingat ya tadi kalau misalnya di soal tadi kan ada minus 2, itu tidak perlu digunakan pada perhitungan, tetapi itu hanya menunjukkan saja arahnya. Kalau kita mau menentukan arah gayanya apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Kemudian untuk QC-nya 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R kuadrat. R-nya kan sama 30 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Jadi 9 kita tarik semua yang depannya itu kali 3 kali 10 pangkat minus 3. Kalau kalian gak mau caranya seperti Ibu atau bingung, kalian tinggal hitung seperti biasa aja, gimana enaknya kalian gitu. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2 berarti 9 kali 10 pangkat minus 2. 9-nya coret. Berarti sisa 6 kali 10 pangkat minus 3. Yang ini naik jadinya positif kali 10 pangkat 2.
masih ada tuh, berarti minus 3 ditambah 2, berarti kan 6 kali 10 pangkat minus 1 Newton, atau desimalnya 0,6 Newton. Nah kalau kita udah dapat satu yang ini, karena ini tadi semuanya sama katanya kan, berarti kita tulis aja Fc sama dengan 0,6 Newton. Berarti jawabannya yang C. Berikut latihan soal. Ada satu soal tentang gaya Coulomb. Kalian kerjakan, tulis di buku latihan soalnya. Kemudian nanti difoto, sertakan nama dan kelasnya. Yang jelas kalau misalnya jawabannya lebih dari 1 lembar, nanti di setiap lembarnya ditulis nama dan kelasnya agar tidak tertukar saat ibu mengoreksinya. Nah setelah difoto dikirim ke Google Classroom kelas fisika.